David ini? Ahli Yes. perpajakan atau akuntan ya, Pak David? Ahli perpajakan ya, Lawyer, lawyer. Pak David. Oh iya, iya, perpajakan Pajak, Pak David. Pajak, pajak. Mana? pajak. Wait, Pak David ahli Yang pertama lawyer perpajakan. Pak konsultan. Sanusi, right? Ya, kemudian ada Pak Sahala Simangunsong, ada Ibu Rustin di Abang Surabaya. Salah. Ya, salam semuanya. Bu Eni, Halo. Pak Weni, Bu Lina. Ya, Shalom. Sehat Ada selalu. Shalom, Pak Salam. kemudian ada Pak Heri. Tadi udah sempat buka kamera loh, pakai bajunya merah, garis-garis. Cie, ilah. Soalnya pas ini. Jadi inget. Keren banget. Menyala hari ini. Ya, betul, menyala. Pak Dayan, Ya, Pak dan Dayan salam kenal. Pak Dayan. ya, Ya, salam kenal Ibu Eri Salam Aryani. kenal. Thank Ya, you. shalom semuanya, Pak Dayan semua, ya. Pak Eko. Bu Eri, Eh, Nah, halo. benar kan kata saya, merah menyala. Ya, dan saat ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dari Pak Eko Priyono. Karena Pak Eko Priyono ini baru pertama kali ini ya Pak ya, eh, melayani di MCC Morning Prayer, maka nanti sebelum Pak Eko melayani menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mohon memperkenalkan diri dulu ya Pak. Dan saat nah, ini saya mengenal Pak ya, Eko. Pak Eko ini yang nanti akan mementor kita di dalam kelas onsite untuk suara kenabian ya. Satu karunia yang luar biasa Pak Eko. Pak Eko ini dipakai Tuhan luar biasa, tapi sudah dipakai di mana-mana ini. Seluruh Indonesia, bahkan luar negeri. Kita doakan Mulina acara onsite yang akan direncanakan oleh Divisi Pendidikan. ya. Puji Dan Tuhan. saat ini waktunya dipersilakan kepada Pak Eko. Puji Tuhan, kita berdoa. Suara saya dapat didengar? Jelas Pak, Jelas, jelas. Pak. Oke, ayo kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami ucap syukur pagi hari ini kami bersama-sama berkumpul di media dan saluran ini, Tuhan. Kami percaya bahwa apa yang Tuhan kerjakan bagi kami tidak akan pernah berubah ketika Tuhan yang melakukan semuanya. Kami percaya mujizat-Mu pasti dan masih terus berlangsung. Bahkan pertolongan-Mu tidak pernah kurang Tuhan dalam hidup kami. Itu sebabnya kami menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, termasuk pagi hari ini. Sebagai ucapan syukur kami kepadamu, kami berkumpul bersama, berdoa, memuji Tuhan, mendengar firman-Mu, sharing, saling kenal satu dengan yang lain. Itu sebabnya Tuhan beracara bagi kami dan urapi hamba-Mu, supaya apa yang hamba sampaikan datangnya daripada Tuhan. Dan hamba secara pribadi mematikan pengetahuan, bahkan Tuhan itu hal-hal yang sifatnya duniawi, untuk supaya tidak menjadi bagian yang membuat kami lebih ataupun merasa lebih daripada yang lain, tetapi kami belajar bersama-sama karena Tuhan yang mengurapi kami. Berbicaralah lewat hamba-Mu, karena hamba-Mu sudah siap menyampaikan, dan rekan-rekan yang ada di Zoom ini juga siap untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga kami semua dikuatkan, dibangun, bahkan terpelihara sempurna. Tuhan memberikan kepada kami punggung yang kuat, Tuhan memberikan kepada kami kekuatan untuk kami menghadapi segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Terima kasih Bapa, kekuatan yang Kau berikan kepada kami tidak akan melebihi dari masalah yang kami sedang hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami semua siap dengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Shalom. Ya, selamat kenal. Mungkin untuk pertama kali benar tadi. Dan ya, saya karena ingin harus mengenalkan diri. Nama saya adalah Lewi Eko Priyono, dan saya asli dari Jawa. Asli Jawa, tapi kalau tadi ada ungkapan bahwa orang Batak tapi tidak kelihatan Batak, tapi saya orang Jawa kelihatan Batak gitu ya. Nah, jadi istri satu, anak saya tiga. Jadi saya melayani, belum lama sih melayani, baru tahun ini tepat 40 tahun saya full time. Kesempatan yang baik ini, sorry, saya diberi waktu berapa lama ya?
30 menit, Pak. 30 menit ya. Karena Oke. setelahnya ada tanya jawab. Oke. Saya lihat sambil Makasih. lihat jam soalnya. Terima kasih. Saya bersyukur bisa bergabung bersama-sama dan itu cukup pengenalan. Saya tinggal di Jakarta dan saya kenal beberapa orang di antara saudara yang ada dalam Zoom ini. Ya, kenal kebetulan sih. Oke. Ya, maksudnya kebetulan tidak direncanakan ketemu, tetapi ketemu begitu. Dan saya diminta untuk bawa sharing firman Tuhan. Sebetulnya beberapa waktu, tapi baru kemarin saya bersedia begitu. Puji Tuhan. Hari ini ataupun pagi hari ini kita akan belajar bagaimana mengubah kegagalan. Jadi tentu sebetulnya sederhana sih temanya, harusnya berhasil saja atau sukses begitu. Nah, kita akan buka dalam Injil Lukas pasal yang ke-19. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Lukas pasal yang ke-19, dan ini ayat yang sangat-sangat populer. Hampir semua orang percaya kepada Yesus pasti tahu dan pasti pernah dengar cerita ini, bahkan mungkin hafal. Saya akan baca buat kita semuanya. Sakeus. Lukas pasal 19 ayat 1 mulai. Demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya raya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan yang baik seperti tadi saya bilang, saya bisa saat ini bicara di sini secara kebetulan atau memang pasti rencana Tuhan. Saya tiba-tiba diperkenalkan ke Ibu Eri yang ada di sini juga, dan Ibu Maggie. Saya percaya bahwa segala sesuatu terjadi karena rancangan Tuhan yang baik. Nah, pagi hari ini kita belajar tentang Sakeus. Kalau Bapak Ibu Saudara selama ini mengenal Sakeus pendek, naik pohon ara, dan lain sebagainya. Tetapi beberapa hari ketika saya diminta untuk menyampaikan firman di tempat ini, saya berdoa. Dan saya baca ulang-ulang ayat ini, ada sesuatu yang sangat luar biasa. Dan ayat ini menyampaikan, atau cerita ini menyampaikan kepada kita bagaimana mengubah, yaitu kegagalan menjadi keberhasilan dalam hidup kita. Pasti kita semua ingin berhasil. Kalau kita tanya siapa yang ingin berhasil ataupun siapa yang ingin gagal, pasti semua orang ingin berhasil dalam hidupnya. Nah, keberhasilan saudara, kalau dalam ayat ini saya merasa bahwa keberhasilan seseorang bukan diukur oleh kayanya dia atau punya jabatan dia. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, kalau saudara perhatikan bahwa di dalam ayat-ayat ini menyebutkan kepada kita bersama. Dalam ayat yang ketiga, Sakeus ini berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil. Perhatikan kalimat ia tidak berhasil karena banyak. Karena orang banyak, sebab badannya pendek. Saudara kasih dalam Tuhan, Sakeus kalau saudara lihat di dalam ayat yang kedua juga dia adalah orangnya pejabat, yaitu termasuk salah satu di bawah, kalau sekarang kita di Indonesia di bawah Departemen Keuangan atau
Dia adalah dirjen bea cukai. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, jabatan dia punya. Lalu saudara kasih dalam ayat yang kedua dikatakan, dan ia seorang yang kaya. Ini saudara kasih dalam Tuhan, nggak ada halangan sebetulnya kalau dia hanya ingin melihat Yesus. Saudara, dia bayar orang, dia suruh orang, dia anak buahnya cukup banyak, suruh ngangkat dia saja, dia pasti bisa melihat Yesus. Nah, saudara, tetapi dalam ayat ini dikatakan, ia tidak berhasil. Sudah punya jabatan, lalu punya uang banyak atau kekayaan. Kalau kita di Indonesia, nggak mungkin tidak bisa menyelesaikan hanya urusan ingin melihat Yesus. Atau ingin melihat saja. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, saya ketika baca ini ulang-ulang, Tuhan mau ngomong apa tentang hal yaitu kegagalan ini. Dan label yang didapat oleh Sakius hanya karena ingin lihat Yesus adalah tidak berhasil. Saya ingin sampaikan kepada saudara yang kasih dalam Tuhan, pagi hari ini, kegagalan apapun yang Anda capai ataupun yang Anda alami hari ini, bisa diubah, saudara. Bisa saudara kasih diubah, membuat terobosan yang luar biasa. Tapi ada hal yang saudara harus lakukan di sini. Saudara perhatikan ayat ini luar biasa. Ayat-ayat ini kalau saudara perhatikan, maka berlarilah dia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Yang pertama, mengubah kegagalan menjadi sesuatu yang berhasil, saudara harus belajar firman. Masihkah kita rajin baca Alkitab tiap hari? Masihkah kita doa dan menyembah Tuhan tiap hari? Itu saudara pertanyakan tiap hari dalam hidup saudara. Karena Tuhan selalu membela firman. Orang yang senang baca Alkitab tiap hari, maka Tuhan pasti bela hidupnya. Saya bisa pastikan. Artinya saudara yang kasih, Tuhan bukan bela si A, si B, nama A, nama B, pribadi A, pribadi B. Tetapi Tuhan bela firman-Nya yang ada dan melekat pada orang tersebut. Itu yang pertama. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, Sakius ini mempelajari betul ketika dia belum naik ke pohon ara, sudah dia pelajari betul Yesus mau lewat mana. Itu bicara tentang kehidupan Yesus. Dia pelajari betul bagaimana saudara mengubah kegagalan menjadi keberhasilan ketika saudara tidak pernah belajar firman ataupun jarang baca Alkitab. Nggak mungkin, saudara. Saya ingin menyampaikan bahwa belajar Alkitab adalah gaya hidup dari orang-orang yang percaya kepada Yesus. Belajar Alkitab, membaca Alkitab, dan menyembah Tuhan, itu adalah gaya hidup orang-orang yang percaya kepada Yesus. Puji Tuhan, saya dilahirkan dari keluarga yang tidak percaya Yesus, tapi oleh karena perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka sampai hari ini saya melayani Tuhan. Ketika saya menyatakan ingin melayani Tuhan, saya berjanji full time. Dan puji Tuhan, itu terjadi 40 tahun yang lalu sampai hari ini. Saya tidak tergoyahkan oleh apapun. Saya tidak bekerja secara sekuler, tetapi saya melayani Tuhan full time. Sampai hari ini. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ketika saya belajar firman, saya tahu hanya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya sampai pernah belajar 9 agama di dunia kalau dalam pencarian saya. Tapi saudara kasih, ketika saya menemukan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya tiap hari masih harus dan punya waktu khusus untuk baca Alkitab dan menyembah Tuhan. Itu yang pertama. Jadi ketika Sakius tahu persis, dia naik pohon ara, pasti dia tahu bahwa Yesus bakal lewat di bawah pohon tersebut. Kalau saudara salah, maka ketika Sakius mungkin naik pohon A, ternyata Yesus yaitu berjalan di bawah pohon B, maka dia akan gagal lagi. Kegagalan seorang dikarenakan apa, saudara? Jarang, bahkan putus ataupun saudara kasih, yaitu tidak rajin baca Alkitab atau menyembah Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saudara kasih, yaitu bagaimana kemenangan, bagaimana keberhasilan bisa diraih oleh seseorang, saudara kasih. Maka Sakius naik ketika dia yakin, ketika dia tahu semua jabatan, kekayaan, kedudukan dia menjadi tidak berarti. Dan dia rendah hati, dia naik pohon. Itu mempermalukan diri sendiri. Banyak orang saudara kasih pengen lihat Yesus, pengen mengalami Tuhan, pengen bersukses dalam hidupnya, tetapi masih sombong.
Jadi saudara kasih adalah orang yang bisa mengubah kegagalan menjadi kesuksesan adalah yang pertama, dia pelajari firman dan berdoa. Lalu yang kedua, runtuhkan ego, runtuhkan kesombongan. Bahkan kalau perlu saudara, hindari dan usahakan untuk tidak sombong. Karena sifat orang sombong adalah saudara seperti mungkin banyak saudara anedok yang berkata orang sombong itu berdiri di atas ketinggian lalu menganggap semua orang rendah. Dia berdiri di atas bukit, dia berdiri di atas gedung mungkin tingkat ataupun di roof yaitu tingkat 100 ataupun tingkat 30-40. Melihat orang yang di bawah terlalu kecil, padahal dia tidak sadar orang yang di bawah melihat dia juga kecil. Artinya apa saudara kasih dalam Tuhan? Jabatan dan kedudukan yang dimiliki oleh Sakius membuat Sakius dan Sakius ini nggak ada artinya kalau saya nggak bisa lihat Yesus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini saya tidak tahu kenapa saya meletup-letup berkhotbah ataupun menyampaikan sharing firman Tuhan seperti ini. Memang saya, walaupun saya asli Solo saudara, tapi kalau sudah khotbah saya harus menyala-nyala. Mau 5 orang, mau 10 orang, mau 100 orang, mau 1000 orang, rasanya sama. Harus semangat, saudara. Amin. Pagi-pagi begini kalau saudara tidak dorong dengan semangat, maka tidak akan kita berjalani hari dengan semangat pula. Dan yang ketiga, saudara, saya karena waktu saya terbatas, karena ini bisa saya khotbahkan berkali-kali, saudara, tetapi dengan topik yang berbeda. Lalu saudara kasih yang ketiga, saudara perhatikan dengan baik. Ketika saudara kasih Sakius ketemu dengan Tuhan, apa yang dihadapi? Intimidasi. Saking Tuhan, dia tidak hanya bisa lihat Tuhan, tetapi Tuhan berkata, Yesus berkata, Sakius turunlah. Hari ini juga aku akan mampir dan singgah ke rumahmu. Luar biasa, saudara. Yang tadinya Sakius hanya pengen bisa melihat, tetapi tidak berhasil. Tapi ini lebih dari hanya melihat. Yesus mampir ke rumahnya. Yesus singgah di rumahnya, bahkan makan bersama. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Kerinduan kita, saudara kasih, tidak seperti yang Tuhan jawab doa-doa kita. Karena Tuhan menjawab doamu dan doa saya, yaitu apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, apa yang tidak pernah ditaruh di hati, itu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Amin. Jadi ukuran ataupun mengukur kesuksesan seseorang bukan dengan cara berpikir kita, tetapi saudara yang kasih. Karena ketika kita berpikir atau cara pikir kita, itu membatasi kuasa Tuhan. Berimanlah jauh lebih besar dari apa yang saudara dapat mampu kerjakan. Berimanlah lebih besar dari apa yang Anda bisa lihat. Karena iman adalah sesuatu, kita percaya kepada sesuatu yang kita tidak lihat. Tetapi kita percaya kita pasti mendapatkannya. Jadi yang ketiga ini saudara yang kasih, Sakius luar biasa. Ketika dia ketemu Tuhan, lalu ada intimidasi yang luar biasa. Murid-murid pada waktu bilang dia makan. Orang penduduk berkata, tidak layak atau Yesus makan dengan orang yang pemungut cukai ataupun orang yang berdosa. Intimidasi itu paling bahaya dari semuanya. Intimidasi negatif itu paling bahaya. Jadi yang pertama pelajari firman Tuhan. Lalu yang kedua jangan sombong. Ego lepaskan dari hidupmu. Dan yang ketiga adalah saudara harus. Dan ini sangat penting. Harus berani seperti Sakius. Tidak terintimidasi. Halo, katakan dalam dirimu, aku nggak boleh terintimidasi. Sekarang mungkin gagal. Sekarang mungkin tidak berhasil. Orang berkata apapun tentang dirimu, tutup telingamu. Kita hanya punya 2 tangan. Tidak mungkin kita menutup orang mau ngomong apapun. Karena beribu-ribu orang mungkin ngomong tentang kita, tentang hal-hal yang negatif. Lebih baik kita tutup telinga. Sakius tidak terintimidasi. Saya mau kasih contoh satu. Seorang yang sangat luar biasa dipakai Tuhan, Daud. Saudara ingat Daud ketika melawan Goliat? Ingat ya, pernah baca ya. Ketika Daud melawan Goliat, saudara, dia datang, dia anak seorang yang kaya, punya ternak luar biasa.
punya kambing domba banyak. Alkitab menceritakan yaitu Esai. Saudara, pada waktu itu Daud, saudara kasih, disuruh mengantar makanan kepada kakak-kakaknya yang maju dalam perang melawan Goliat. Tetapi mereka ketakutan semua. Orang Israel ketakutan. Filistin menyerang mereka dengan tokoh yang terkenal adalah Goliat. Pada waktu dia datang, Daud kepada kakak-kakaknya mengantar makanan, kakak-kakaknya berkata, "Siapa kamu? Kamu pulang saja. Aku tahu kejahatan hatimu." Tapi Daud tidak terintimidasi. Dia berkata, "Aku cuma ngantar makanan, Kak." Lalu dia, saudara kasih, dengan kemudahan, dengan keelokan dia, dengan masih belia dia menjoget-joget mungkin dengan ekspresi. Dia tidak terintimidasi, walaupun kakak-kakaknya berkata, "Aku tahu kejahatan hatimu." Lalu dia pergi ke orang-orang prajurit yang lain bertanya, "Ini ada apa?" Lalu ada beberapa orang menceritakan siapa yang bisa mengalahkan Goliat. Sementara mereka berpikir Goliat yang besar. Tapi Daud berkata, ini yang saudara perlu harus ada dalam iman kita. Dia berkata, siapakah orang yang tidak bersunat itu berani lawan tentara Tuhan? Bayangin saudara, anak kecil ya tiba-tiba datang di pertempuran, semua orang sudah ketakutan, dikuasai oleh roh takut. Tapi dia berkata, siapakah orang yang tidak bersunat itu berani lawan tentara Tuhan? Bayangin saudara. Iman seperti inilah hari-hari yang sedang dibutuhkan. Hidupmu mungkin sulit, masalah keuangan, masalah penderitaan hidup, keluarga, dan lain sebagainya. Tapi saya ingin kasih tahu, jangan lihat masalah lebih besar dari dirimu, karena Tuhan memberikan kekuatan kita. Memberikan ujian tidak melebihi dari kekuatan. Ketika Anda berkata, Tuhan, ujian ini, tantangan ini, kegagalan ini melebihi dari kekuatan saya, Anda adalah orang yang tidak percaya sama Yesus. Karena firman-Nya berkata, apa yang kita alami tidak akan lebih dari kekuatan kita. Itu firman Tuhan. Jadi jangan pernah berkata ataupun bahkan berpikir bahwa Tuhan mengizinkan ujian melebihi dari kekuatan. Engkau kuat karena Tuhan. Kita kuat, saudara, karena Tuhan. Kalau bicara masalah, saudara, tetapi pandangan dan iman saudara masih seperti yang lain. Lihat Goliat yang begitu besar, maka Anda tidak akan pernah menang. Yang Daud lakukan apa, saudara? Dia berkata, siapa orang yang tidak bersunat berani lawan tentara Tuhan? Bersunat bicara tentang perjanjian, saudara. Anda dan saya punya perjanjian dengan Tuhan. Anda dengan saya adalah milik Tuhan. Makanya percaya, nggak mungkin Anda bisa dikalahkan oleh masalah. Itu sebabnya lihat masalah jauh lebih kecil daripada Tuhan yang besar. Daud berkata, siapa yang tidak bersunat berani lawan tentara Tuhan? Dia tidak punya perjanjian. Maka Alkitab menceritakan dia datang ke Saul sekalipun. Saul berkata, Daud, Goliat belajar perang dari kecil. Siapakah kamu? Tapi Daud berkata, Bapa, ketika ayahku mempercayakan kepadaku 2-3 ekor kambing untuk digembalakan, lalu datang singa dan beruang, maka aku tarik jenggotnya, aku pukul, dan aku bunuh dia. Kalau Tuhan dulu tolong saya, maka sekarang pun pasti Tuhan tolong. Wih, luar biasa, saudara. Enggak terintimidasi. Amin. Cerita Alkitab mengatakan bahwa Daud menang hanya dengan ketopel. Daud menang dengan cara dia sendiri. Jadi ketika Anda tidak terintimidasi, bekerjalah dengan cara yang Anda bisa. Jangan niru-niru orang. Karena Zakheus salah satu di antaranya, kalau kita pelajari, maka dia berlari mendahului yang lain. Artinya apa? Dia pakai cara yang Tuhan taruhkan dalam diri dia. Dia tidak meniru orang lain. Banyak pengusaha, banyak orang dagang hanya niru-niru. Tapi dia tidak berdoa kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan untuk usaha mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Banyak cerita kalau saya ingin bersaksi, saudara, orang yang tadinya tidak tahu apa-apa, bahkan dari latar belakang dia narkoba, bandar narkoba. Ketika dia baca Alkitab dan berdoa, dia dapat berusaha dan diberkati Tuhan luar biasa. Tanpa skill awalnya, tapi Tuhan memberikan kepandaian luar biasa. Oke.
Saya kalau Pak ini masih panjang sebenarnya, cuman ini tinggal beberapa menit, nggak apa-apa, masih 10 menit. Cukup. Ya untuk ngamuk-ngamuk masih cukup. Haleluya. Puji Tuhan. Lalu sudah ketika dia tidak terintimidasi. Satu, dia baca Alkitab, menyembah Tuhan. Lalu kedua, dia tidak sombong, dia tidak terikat dengan jabatan dan kekayaan dia, karena dianggap itu tidak penting, itu bukan kunci kesuksesan, itu bukan ciri kesuksesan. Kenapa saya katakan dia tidak cinta harta, saudara? Anda bayangin, ketika dia dihajar sini sana, maka cerita jelek tentang dia, bahkan dikatakan kenapa dia makan dengan orang yang berdosa. Saudara, Sakyus tampil di depan banyak orang, dia berkata begini, Tuhan, separuh dari hartaku, aku akan berikan kepada orang. Halo? Kepada siapa, saudara? Diberi kepada siapa? Orang miskin. Orang miskin. Separuh, Bapak Ibu. Separuh. Lalu saudara yang kasih, dan jika ada orang yang kurugikan, maka aku akan kembalikan 4 kali lipat. Pemungut cukai kira-kira merugikan banyak orang nggak? Banyak. Bukan lagi banyak. Banyak. Ya. Hampir semua orang yang terkait dengan kita, terkait dengan pemungut cukai, pasti dirugikan. Anda bayangin, saudara, separuh harta diberikan kepada orang miskin, lalu jika ada orang yang kurugikan, aku kembalikan 4 kali lipat. Saya jamin sebanyak harta apapun yang dia miliki, habis. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau saudara hanya fokusnya kepada harta, fokusnya kepada pencapaian secara materi, maka saya percaya Anda adalah orang yang paling gagal di dunia. Dengan ayat-ayat ini saya berani berkata, saudara yang kasih, bahwa kesuksesan itu ukurannya adalah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Anda lihat, ketika Sakyus berjumpa dengan Tuhan, dia singgah di rumahnya, harta, jabatan, bahkan kedudukan. Siapa yang tidak bisa mengubah undang-undang ketika dia punya jabatan? Peraturan daerah, peraturan saudara yang kasih republik ini akan bisa dirubah ketika saudara menjabat, punya jabatan cukup tinggi. Tapi itu tidak berarti menurut Tuhan dalam konteks keberhasilan. Saudara boleh punya harta banyak, tapi kalau saudara tidak mengalami Tuhan. Karena yang saya tahu, saudara, selama 40 tahun bahkan mungkin sebelum itu saya juga mengalami Tuhan. Saya tidak pernah diinjilin oleh pendeta, tapi saya mengalami Tuhan. Dalam pencarian saya keliling, saudara. Bahkan mungkin ada di beberapa tempat punden-punden atau tempat keramat, kuburan-kuburan, gunung-gunung saya cari tentang yaitu mau mengalami perjumpaan pribadi. Tapi ketika saya berjumpa dengan Yesus, saya berani berkata, saya tinggali semua usaha saya. Saya seingat saya dari mulai kecil, dari mulai lahir atau kecil, saya beratin orang tua minta duit itu saya masih ingat. 2.500 perak. Dan sampai hari ini ketika orang tua meninggal, saya tidak ada warisan kekayaan. Justru saya yang dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk membelikan mereka tempat tinggal. Saudara, saya ingin kasih tahu, ukuran kesuksesan hidupmu adalah mengalami Tuhan. Ketika Sakyus mengalami Tuhan, apa yang terjadi sudah dalam ayat 9? Saudara boleh baca semuanya. Ayat 9, coba ada yang bisa bantu baca. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak. Wow, luar biasa. Saudara, dia anak Abraham, langsung dideklarasikan oleh Yesus. Anak Abraham. Manado bilang cah gampang. Enggak mudah, saudara. Dia bukan hanya mengalami Tuhan, dia mengalami Tuhan, tetapi dia dideklarasikan oleh Yesus bahwa dia adalah ahli waris, yaitu janji Tuhan kepada Abraham. Saudara bayangin, susah nggak? Kita semua selalu sebut Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Saya percaya, saudara, ketika Tuhan berkata, kamu adalah anak Abraham, siapa yang bisa menghentikan berkat Tuhan dalam hidup kita? Orang mau berupaya kayak apapun, saudara, saya alami. Orang menghalang-halangi kayak apa? Kalau Tuhan mau berkata, itu menjadi bagian saudara. Nggak ada yang bisa. Jadi fokusnya
ke Tuhan, fokusnya ke Yesus. Yang pertama saya katakan, mengubah kegagalan menjadi kesuksesan. Yang pertama, rajin baca Alkitab. Baca Alkitab selalu. Baca Alkitab dan menyembah Tuhan. Percaya, Tuhan akan bela firman-Nya dalam hidupmu. Sebrengsek-brengseknya kita, saudara, kalau kita senang baca Alkitab, firman itu melekat, dan Tuhan pasti bela firman yang melekat dalam diri kita. Saya bukan setuju kalau ada orang berbuat dosa, tapi saya mau ini kasih tahu, Tuhan tetap bela firman. Baca tiap hari firman Tuhan. Kalau orang yang selalu baca Alkitab, pasti berhenti dari dosa. Bahkan Tuhan mencegah. Lain kali saya akan bicara tentang bagaimana Tuhan mencegah, yaitu Abimelek berbuat dosa. Ya, Abimelek berbuat dosa, tetapi dicegah oleh Tuhan. Karena apa? Nanti kita lihat yang lainnya. Saudara, yang kedua, sombong, angkuh, hilangkan itu. Jangan sombong. Tapi saudara kasih, bekerja bersamalah dengan Tuhan. Dan yang ketiga, jangan terintimidasi. Ya, ketika Anda tidak terintimidasi, apapun masalah yang paling besar menurut Anda akan bisa selesaikan, dan berkat itu akan dicurahkan kepada saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, akhirnya saya ingin sampaikan, saya tutup khotbah saya. Saudara, dengan keintiman yang luar biasa, maka Anda akan menjadi orang-orang, yaitu pribadi-pribadi yang luar biasa. Karena tekun baca Alkitab serta menyembah Tuhan dengan sukacita, maka dengan mudah kita akan memahami, yaitu maksud Tuhan. Saudara, ketika saudara tekun baca Alkitab dan berdoa, maka Anda akan tahu bagaimana cara memahami hati Tuhan dalam hidupmu, dan Tuhan akan membela hidupmu. Sehingga membuat kita berani percaya, perhatikan, berani percaya, dan berjalan dengan iman, walau terlihat berbeda, sampai pada akhirnya meraih sukses. Carilah cara berbeda, berdoalah untuk usaha yang berbeda, jangan ikut-ikutan orang lain, maka saya percaya Anda adalah satu pribadi, Bapak Ibu Saudara, bisa mengalahkan kekuatan dari kegagalan menjadi berhasil. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk tangan-tangan yang Tuhan Yesus terangkat ke atas. Saya ingin saudara menaruh tangan kananmu di pundak, tangan kanan di pundak kiri. Bapa di dalam sorga, lihat kami Tuhan hari ini, kami sudah dengar firman-Mu. Ada banyak beban yang Tuhan izinkan terjadi, dan kami pikul beban itu Tuhan. Sehingga kadang-kala kami ragu tentang perjalanan hidup yang gagal, yang Tuhan Yesus belum selesai satu, sudah datang yang lain. Tapi hari ini kami mendengar firman-Mu Tuhan. Bapa dalam sorga, ini pundak kami terlalu kecil untuk masalah yang terlihat besar seperti Goliat. Tetapi Tuhan ajar mata iman kami untuk tidak melihat beban ada di pundak kami, tetapi kami melihat kebesaran Tuhan. Dan kekuatan Tuhan jauh lebih besar dari beban yang ada dalam pundak kami hari ini, Tuhan. Saudara-saudaraku yang terhimpun dalam Zoom ini, Tuhan, ada beberapa di antara mereka yang butuh pertolongan-Mu segera untuk usahanya, untuk kesulitannya. Dan aku berkata hari ini juga dengan iman, saudaraku, Engkau akan berkemenangan. Bahkan dalam waktu kurang dari 3 hari, Engkau lihat mujizat yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Dan bagi engkau yang sulit dan mudah berbulan-bulan sakit, engkau disembuhkan oleh karena pertolongan. Karena engkau adalah anak-anak Abraham, kata Tuhan. Maka engkau ahli waris janji-janji yang aku pernah janjikan juga kepada Abraham, bahkan Ishak dan Yakub. Itu sebabnya pagi hari ini aku berkata kepadamu, perhatikan hidupmu, perjalanan hidupmu. Jangan berhenti belajar firman dan menyembah aku. Karena aku butuh penyembah-penyembah yang benar. Aku butuh orang-orang yang siap mengalami perjumpaan dengan aku, kata Tuhan. Siapkan dirimu. Ada di antara engkau, aku merasa bahwa engkau butuh sangat cepat hari-hari ini. Bahkan dalam beberapa hari ini juga, engkau ingin mengalami pertolongan karena engkau sedang dikejar dan diintimidasi
oleh orang-orang yang terkait, yang punya masalah dengan Engkau. Hari ini Tuhan berkata, ketika Engkau duduk diam dan menyembah, mengucap syukur, maka Engkau akan lihat mujizat yang luar biasa terjadi dalam hidupmu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pundak ini Tuhan, yaitu bahu ini, kuat karena kami bersama-sama dengan Engkau. Kami akan mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Seperti Sakius yang tadinya hanya melihat, tetapi Tuhan mendeklar bahwa dia adalah keturunan Abraham. Artinya ia punya janji yang Tuhan taruhkan kepada Abraham. Diberkati dan menjadi berkat bagi bangsa. Bukan bagi diri kami sendiri, tapi bagi bangsa dan orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang sakit sudah disembuhkan, yang dalam masalah sudah ditolong oleh Tuhan, dan Tuhan memberikan kepada kami punggung yang kuat untuk kami berlari lebih cepat dari sebelumnya. Dalam nama Yesus, haleluya. Yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Makasih. Amin. Pak Eko. Luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan. Ya, saya kembalikan kepada yang bertugas. Ya, Ibu terima Lina. kasih Pak Eko untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Luar biasa. Thank you, Betul thank you. nih. Kalau dibilang orang Jawa jadi orang Batak menggebu-gebu. Tapi kita sudah belajar hari ini. Kegagalan itu bisa diubah kalau Ya. kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Amin, amin. Dan kita mau meruntuhkan semua kesombongan kita dan kita harus tidak terintimidasi. Ini yang kerap terjadi di dalam hidup kita malah. Seringkali diintimidasi sehingga kita sulit untuk bergerak. Pagi ini diberikan kesempatan kepada kita semua untuk meneguhkan ataupun untuk berbagi, untuk sharing, atau untuk bertanya juga. Silakan. Baik, Mbak Lina, selamat Oh ya, pagi. Pak Barnabas, silakan. Saya jarang ikut di acara Zoom pagi ini, tapi pagi ini saya ingin tambahkan apa yang dikatakan oleh Pak Eko Priyono tadi. Yes. Baca satu ayat, Matius 19 ayat 23. Matius 19:23, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau dikasih tema ayat ini, temanya adalah sukar sekali tetapi bisa. Saudara, itu kalimat yang tajam, sukar sekali tetapi bisa. Orang kaya itu sukar sekali masuk surga. Tetapi Pak Sakius bisa. Nah, berarti ada sesuatu yang luar biasa, yaitu karena Tuhan Yesus singgah di rumahnya. Sehingga Pak Sakius berhadapan muka dengan Tuhan, dan kita bisa membayangkan gemetar waktu dia berkata, separuh dari hartaku kuberikan kepada orang miskin, dan yang pernah aku peras, aku tipu, aku tekan, akan aku kembalikan 4 kali lipat. Tadi Pak Eko Priyono mengatakan hartanya habis untuk dibagikan dan untuk mengembalikan kepada orang yang pernah diperasnya. Saudara, karena Pak Sakius adu arep itu berhadapan muka dengan Tuhan Yesus. Walaupun sukar masuk surga, orang kaya sukar masuk surga, tetapi kalau Pak Sakius bisa, kita semua bisa juga kalau kita mau melepaskan hati kita dengan harta kita. Jadi kalau kita punya rumah, kita punya sepeda motor, kita punya mobil, maukah kita melepaskan hati kita dari kepemilikan? Kita pakai tetapi kita tidak terikat. Kita gunakan tetapi seolah-olah kita tidak memiliki. Amin. Karena apa? Karena hati kita
sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Kalau hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus, mungkin di antara saudara ini ada orang kaya. Tetapi saudara bisa masuk surga kalau menganggap bahwa kekayaan itu hanya alat saja, bukan tujuan. Amin. Kita boleh punya semuanya, tetapi mari kita tidak dibelenggu dengan kekayaan, tidak terikat dengan harta milik. Kalau firman Tuhan berkata, cinta akan uang adalah akar dari kejahatan, mari kita tidak cinta uang. Tetapi hati kita yang cuma satu ini, kita penuhi dengan cinta Tuhan Yesus. Kalau cinta kepada Dia, Dia yang mau berkorban buat kita, kita pun akan rela berkorban buat Tuhan untuk melakukan apa saja yang Tuhan kehendaki. Amin. Amin. Kebanyakan saudara pasti di kota. Di kota, di desa itu tidak ada bedanya. Kalau hati kita penuh dengan mengasihi Tuhan Yesus, maka apapun yang ada di sekitar kita itu hanya alat saja. Hati kita senantiasa tertuju kepada Tuhan, maka walaupun Bapak Ibu adalah orang yang kaya, yang berada, kita bisa masuk surga. Sukar, bisa. Karena apa? Prioritas utama hidup kita adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Amin. Terima kasih Barnabas. Luar biasa. Selamat pagi. Ya, terima kasih Pak Barnabas. Bapak Ibu, karena waktu kita juga, maka dibatasi untuk setiap pembicara. Karena saya lihat ada beberapa orang nih. Tapi yang pertama menaikkan resen adalah Pak Dayan. Setelah itu nanti Ibu Rustin dan kemudian Pak Heri ya. Ya, dibatasi waktunya ya Pak. Terima kasih. Terima kasih Ibu Lina. Saya merasa bersyukur bisa berada di ruang Zoom ini. Saya mendoakan semoga MGC selalu diberkati Tuhan dan menjadi volunteer dalam firman Tuhan. Saya sangat tertarik dengan khotbah hari ini tentang mengubah kegagalan. Jadi pokok pikiran yang dituangkan oleh Bapak Pendeta kita, saya lebih kepada kisah Zekeus ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Yesus menerima semua orang, tidak peduli seburuk apapun masa lalu mereka. Tuhan juga menunjukkan bahwa pertobatan dan perubahan hidup adalah mungkin bagi siapapun yang mau membuka hati pada Yesus. Jadi lebih kepada penerimaan Tuhan dalam kehidupan kita, walau dengan segala story yang kita lakukan. Ini terbukti dari perjalanan Sakeus seperti yang dipaparkan oleh Bapak Barnabas tadi, cukup sejuk sekali. Semoga kita menjadi saluran berkat bagi setiap orang. Shalom. Amin. Terima kasih Pak Dayan. Pak Dayan. Ya. Bu Lina, saya izin dulu karena saya ada acara lain, Bu. Oh ya Pak Barnabas, terima kasih. Sampai ketemu besok pagi ya Pak. Sampai ketemu Pak Barnabas. Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya Ibu Rustin yang buka kamera. Ya, silakan Bu Rustin. Shalom Pak Eko. Shalom. Tadi ya maaf saya cepat Kak. Ini hari Pak Jokowi datang di sekitar saya, nanti ini pertemuan saya. Sebelumnya saya mau ngomong Pak ya. Tentang Bapak tadi katakan semua harta harus diberikan kepada semuanya manusia Pak ya, yang itu. Tapi Pak, kita kan punya hikmat, ya kan? Bukannya semua harus diberikan, seluruhnya diberikan. Ibu, sorry, Ibu ulang lagi nanti khotbah saya. Nggak mungkin saya bilang semua harta diberikan, tidak. Tapi itu Sakeus. Kita cerita soal case-nya ada soal Sakeus. Sakeus memberikan pasti habis lah itu karena 4 kali lipat harus dikembalikan. Saya tidak pernah sarankan untuk kita memberikan semua harta kita, tidak terikat dengan harta itu. Oke. Ya, soalnya saya mengaitkan dengan orang yang kaya yang di dalam Alkitab itu ya Pak ya. Gitu. Ya. Jadi kita memberi itu Pak menurut kemampuan kita Pak. Jangan sampai meninggalkan keluarga kita kekurangan. Kalau kita memberi orang keluarga kita kekurangan terus bagaimana? Kan untuk misalnya kekurangan makan, kekurangan itu kita berikan semua saking cintanya sama Tuhan Yesus gitu loh Pak. Jadi kita punya hikmat gitu. Kita harus memang di dalam itu kita harus mengasihi sesama manusia.
Tapi tidak harus setiap orang sambat begini kita beri. Akhirnya kita untuk makan aja akhirnya kita cari utangan. Nah, itu kan dosa juga Pak buat warga kita. Kalau utang pasti salah. Saya nggak setuju kalau orang Kristen berutang. Ya kalau sudah kepepet nggak punya duit, kalau semua berharap sama Tuhan lah, berharap sama Tuhan. Iya, tapi kan kita punya hikmat, sudah dikasih uang ini untuk keperluanmu secukupnya seperti doa Bapak kami, tapi karena kamu kasihan sama orang mengasih nggak apa-apa. Tapi kan ada hikmat, kita misalnya 1 piring kita beri setengah piring kalau nggak bisa makan. Jadi nggak semua harta benda harus diberikan semuanya. Itu kan sama dengan Sakius Pak. Sakius itu kan juga sepertinya kiasan ya kan juga ya dalam Alkitab itu. Nah, itulah. Ya, sudah ya, Bu Rustin. Ya, jadi tadi ya Pak Eko tadi jelaskan betul ya, Pak, bahwa yang memberikan hartanya semua itu adalah Sakeus. Tapi Pak Eko tidak menyarankan kepada kita untuk memberikan semua harta kita. Benar ya, Pak, begitu ya. Jadi kalau Bu Rustin bilang pakai hikmat, betul juga ya, Pak? Jadi maksud saya kan, sorry, saya kan mengubah kegagalan keberhasilan itu caranya gimana? Maksud itu kan cara bagaimana yang baiknya gitu kan. Jadi kita tidak terikat dengan harta. Harta itu bukan ukuran. Duitmu bukan ukuran untuk engkau dinyatakan berhasil ataupun tidak. Jadi harus dibatasi seperti itu saja. Kalau bicara nanti kalau saya kasih waktu 1-2 jam untuk saya bicara, mungkin yang tadi sanggan-sanggan itu tadi bisa dijelaskan. Iya, betul Pak. Terima kasih. Betul nggak ya jadi waktunya? Ya, betul. Jadi diingatkan bahwa harta itu bukan ukuran keberhasilan. Oh, kalau orang Kristen sukses mesti kaya, itu bukan ukuran. Itu. Karena banyak pendeta yang ngajarin begitu. Maaf nih yang bapak-bapak pendeta. Ya. Dilanjut Pak. Cukup Bu Rustin? Cukup ya. Ya, silakan Pak. Thank you, Bu Rustin. Thank you. Kalau pendeta semua mengatakan kasihlah, semua kita kasih semua. Waduh, untuk keluarga kita bagaimana? Ya itu saya Oke, Bu, ini agak dikit menyimpang, saya jawab ke Yudi sebenarnya. Ketika Yesus berjumpa dengan seorang orang kaya, bagaimana supaya saya bisa masuk surga? Bahkan Yesus ngomong, berjual semua hartamu lalu ikut aku. Itu gimana menurut Ibu? Firman salah ya? Nah, saya paling ingat. Saya paling ingat dengan kata-kata itu, ya Pak. Itu kan di zamannya Tuhan Yesus ya Pak ya. Kita ini masih hidup di bumi loh Pak, di bumi. Iya, maksud saya kalau Tuhan yang minta, Ibu, kita tidak bisa berkata dengan berandai-andai. Kalau Tuhan Yesus datang ya pasti saya kasihkan karena jaminan sudah langsung. Kalau Tuhan Yesus datang Pak, lah kalau Tuhan Yesus belum datang, terus kita berikan semuanya, terus apa yang kita makan, apa kita harus meminta-minta? Kan Tuhan bilang lebih Tuhan baik Yesus sudah datang loh Bu. Belum, mana Tuhan Yesus belum ketemu saya kok ketemu di dalam halusinasi aja. Doa. Maksudnya karena Bu Rustin ini mengalami Pak, jadi yang kenapa Bu Rustin bersemangat untuk bertanya dan memastikan karena Bu Rustin ini mengalami bahwa ada hamba Tuhan yang menyatakan kepada beliau bahwa harus memberikan semuanya. Gitu dan nggak cuma satu, ada beberapa, dan ini yang makanya menjadi pergumulan buat Ibu Rustin. Begitu ya Bu? Ya silakan Pak Heri. Saya pamit dulu Bu ya, karena hari ini ada Pak Joko datang. Saya harus menemui karena saya. Halaman Pak Jokowi ya Bu. Iya. sekali hari ini. Iya Pak Jokowi datang hari ini, saya harus menemui. Karena saya sudah bermimpi sama dia. 2 bulan sebelumnya saya mimpi ketemu dia, makanya harus saya temui. Ya, makasih ya Tuhan. Saya izin dulu. Ya, terima kasih Bu Rustin. Silakan Pak Heri. Pak Jokowi itu teman saya, Bu. Oh, iya. Tuh, Pak Jokowi itu Pak D saya loh, Bu. Aku. Silakan Pak Heri dibuka. Nah, Ibu ada pesan dari Pak Paul, temannya Pak Jokowi di Solo. Salam ya Bu ya, yang tadi mau ketemu. Wah, lihat temennya. Salam, kita pernah makan bareng di angkringan begitu. Oh iya. Puji Tuhan. Silakan Pak Heri. Iya, shalom. Shalom Pak Heri.
Pak Eri, salam Pak Eri. Ya, seru ya pembicaraannya. Ya, jadi kalau mengenai Sakeus ini, Tuhan penulis Injil ini yaitu Lukas tuh mau memberitahu kepada kita ya. Kalau tadi disinggung di ayat sebelumnya itu Lukas 18 tentang orang kaya yang sukar masuk kerajaan Allah. Dan diceritakan Yesus berkata di ayat 23, ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Nah, Alkitab mencatat dan mau kasih tahu kepada kita bahwa di dalam Yesus segala sesuatu mungkin. Buktinya apa? Yaitu Sakeus. Itu maksudnya. Jadi, penulis tuh mau kasih tahu nih apa yang Tuhan Yesus katakan, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Dinyatakan oleh penulis itu di dalam kisah Sakeus. Itu saja sih yang saya mau katakan, sesuai juga dari khotbah daripada Pak Eko ya. Itu benar itu bahwa ada buktinya. Ini buktinya Pak Sakius, dia orang kaya loh. Nggak mungkin tadinya dia rasanya tuh bisa masuk kerajaan Allah, tapi ketika dia bertemu dengan Kristus ya, itu apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah ketika bertemu dengan Kristus, dibuktikan oleh cerita kisah Sakeus. Itu saja tambahan saya. Makasih Pak Eko buat firman. Yuk, makasih, Tuhan berkati. Ya, terima kasih. Tadi sempat Ibu Erni Lisbeth resen. Apakah masih mau bicara Bu Erni Lisbeth? Tadi sempat resen. Kalau tidak, lanjut Tidak, ke Bu. Tidak, tadi itu tiba-tiba tangannya nongol, Bu Lina. Oh ya, nggak apa-apa Bu. Kalau gitu Ibu Melana yang sudah resen. Halo, saya mau menambahi tentang dari Bu Rustin tadi. Kita jangan berpikir nanti keluarga kita tuh makan apa. Kalau memang Tuhan perintahkan, beri. Saya teringat di dalam firman Tuhan, yaitu janda yang sedang membuat kue buat keluarganya, buat anaknya. Tahu-tahu Nabi Elia diutus oleh Tuhan ke sono, ke janda Melana. Minta itu kue. Dan janda itu tadinya nyengklak. Loh, aku kasih ke kamu, keluargaku makan apa? Besok pasti mati, kurang. Tapi tetap Nabi Elia beri, kamu tidak akan kekurangan. Dan benar, dia itu memberi. Dia tidak mikir sesok anakku mati. Aku mati. Orang mikir. Nah, Tuhan akan menjamin, apalagi dia seorang janda. Bahkan Tuhan akan memberikan berkelimpahan, tidak sampai mengalami mati, tidak makan. Terima kasih. Kalau salah. Firman nggak salah, Bu. Ya, terima kasih Bu Melana untuk pencerahannya. Ada Pak PKL, apakah mau bicara karena sudah buka kamera atau tidak? Silakan Pak PKL. Masih di mute suaranya Pak kalau mau bicara. Salam Bu Lina. Shalom. Iya, dengan kita semua pagi hari ini makin dicerahkan pemahaman ya. Kesuksesan yang saya tangkap kalau kita bertemu dengan Yesus. Nah, bisa nggak kita tanamkan di mindset kita itu? Ketika kita bertemu dengan Yesus, berarti kita sudah sukses. Jadi kenapa lagi harus merengkuh dunia ini dengan segala kepalsuannya? Ya, kita harus fokus. Sering saya katakan, harta yang paling berharga dalam hidup kita adalah kita memiliki Yesus bagi hidup kita pribadi. Kita tidak pernah lagi sendirian. Kita nggak pernah lagi sendirian dalam menghadapi situasi apapun. 5 jawatan di dalam Alkitab itu bukan jabatan ya, jawatan. Ada nabi, ada rasul, ada gembala, ada guru, ada penginjil. Yang 2 pertama
Kalau jabatan sudah nggak ada lagi. Ya, Timotius sendiri sudah bukan dibilang rasul. Ya, Timotius saja sudah bukan dibilang rasul. Nah, kita harus fokus sama esensi yang saya dapat tadi. Kita sukses seperti Zakeus ketika bertemu Yesus, ada komitmen. Separuh hartanya diberikan kepada orang miskin. Itu mengandung komitmen. Apakah yang kita miliki sudah berdampak pada orang miskin? Itu pertanyaannya. Lalu kedua, kalau kita culas, ya, tidak jujur terhadap sesama, apakah kita sudah membalasnya dengan jauh lebih baik lagi seperti yang dilakukan Zakeus? Itu intisari yang saya dapat khotbah hari ini. Saya pun akan terus berubah. Karena Tuhan menghendaki kita berubah semakin seperti Dia yang kita miliki. Terima kasih Pak Eko. 40 tahun waktu yang lama. Saya sudah 43 tahun, tapi di kaki 5 ya Pak ya. Agak beda jauh. Yes. Haleluya. Tuhan Yesus berkati Pak. Terima kasih. Makasih. Amin. Terima kasih. Ya, Ada lagi? Bu Lina, ada Pak Yotam nih, Pak Yotam ada nih, Pak Yotam. Silakan Pak Yotam. Karena khotbah minggu kemarin soal Zakeus nih Pak Yotam. Nyambung nih. Ya, silakan Ya Pak Yotam. Pak Yotam. Oke, belum ada Bu. Dilanjut dengan Bu Megi deh. Lanjut. Nah. Bu Megi, silakan Bu Megi. Yes, nah muncul ya. Yang lain saja Pak Weni. Kasih kesempatan yang lain dulu. Saya pendengar aja dulu. Ini sama Pak Eko. Pak Jo. Pak Jo. Sama Pak, yang lainnya saja sehati sama pendeta. Inilah sama pendeta dilarang saling mendahului Pak Eko. Ibu Naomi sudah Betul, buka Bro. kamera. Betul, Pak. Apakah Betul. Dilarang saling mendahului sesama pendeta. silakan Ibu Naomi. Iya. Kalau di jalan dilarang saling mendahului. Kalau di forum gini boleh lah dahulu-dahuluan. Ya, shalom silakan. semua hamba-hambanya. Shalom, silakan nih Bu Naomi. Ya, saya tersentuh hati saya. Seperti dibilang Bapak Pendeta Eko tadi, perjumpaan dengan Yesus Kristus itu adalah kesuksesan. Yes. Sama anak-anak juga saya tekankan, Yesus itu warisanmu, Yesus itu warisanku. Jadi ketika kamu berjalan bersama Yesus, baca Alkitab tiap hari, berdoa, silih berganti masalah hidup, Yesus itu tetap bersamamu. Jadi jangan takut, saya bilang ke anak-anak. Karena saya ini udah umur 54 tahun, saya ini mamamu hasil didikan, opa-oma, opungmu, udah ubanan, tetap berdiri dalam firman, tetap Yesus warisanku, dan kamu anak-anak keturunan kita harus juga seperti itu. Jangan takut, sekalipun orang tua udah nggak ada, nanti kamu berdiri di atas firman karena Yesus itu adalah warisanmu. Kamu akan sukses dalam Tuhan, bahkan menjadi berkat seumur hidupmu, bahkan di dalam keturunanmu. Hanya itu yang saya dapat. Saya tadi nangis, perjumpaan dengan Yesus itu saya bawa ke diri saya. Memang saya tinggal di rusun, menurut orang dunia miskin atau apa, tapi saya merasa kaya di dalam Tuhan. Bahkan sanggup menolong orang-orang yang harus saya doakan, yang harus saya tolong, karena Yesus itulah warisan sesungguhnya di dalam kehidupan saya. Perjumpaan dengan Kristus itu membawa suatu perubahan yang besar. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati kita semua para hamba-hambanya, Tuhan lindungi. Shalom. Amin, luar biasa. Shalom, terima kasih. Terima kasih Ibu Ibu Naomi. puji Tuhan masih tinggal di rusun. Yesus naruh kepalanya aja nggak ada gitu. Haleluya. Haleluya. Bersyukur Bu, bersyukur. Amin. Tuhan pelihara kita semua. Amin. Ya, saya pernah tinggal di kolong jembatan juga nggak apa-apa Bu. Amin. Terima kasih Ibu Naomi yang sudah meneguhkan buat kita. Yang Bu Naomi katakan, gak apa-apa orang dunia bilang kita miskin, tapi kita kaya di dalam Tuhan karena kita punya Sang Juru Selamat. Ada Pak Edi yang mau bicara sepertinya karena sudah buka kamera. Shalom.
semua. Shalom, Shalom. shalom. Ya, selamat pagi semua. Saya hanya mau minta pencerahannya, Pak Eko. Ya, Kalau karakter saya kan nggak seperti Pak Eko, mungkin ya menggebu-gebu gimana supaya belajar begitu dalam menjalankan firman Tuhan. Itu aja. banyak makan RW, Bu, Pak. Kenapa? Banyak makan RW. Waduh. Nanti makan di tempatnya Cherry Bar, tempat Pak Heri. Iya. Tunggu undangan dari Pak Heri. Iya. Gitu ya. Pak, ditunggu undangannya Pak Heri. Sebetulnya gini, Pak. Jadi ketika kita membangun roh kita tiap hari dengan baca Alkitab dan berdoa atau menyembah Tuhan, maka yang namanya kelemahan ataupun kelemahan dalam hidup kita tidak akan mempengaruhi semangat dalam roh itu. Jadi saya membiasakan diri untuk menyembah, terus memberi makan lebih banyak roh daripada jasmani, walaupun tiap hari juga seperti tadi makan RW lah, makan RT, makan RT. kayak orang Manado itu kalau ngusir setan, Pak, nggak perlu dengan suara, dengan wajah aja nggak takut tuh setan. Beda dengan orang Jawa. Orang Jawa ngusir setan pergi dalam nama Yesus. Nah, contoh-contoh itu anekdot aja, tetapi intinya bahwa memberi semangat dalam roh itu membangun roh kita yang kuat dengan lebih sering kita menyembah Tuhan. Karena di surga pun penyembah kosong, Pak. Karena pemimpin penyembahan di surga sudah tidak ada, yaitu Lucifer itu jatuh dalam dosa. Bahwa kita punya kewajiban untuk menggantikan penyembah-penyembah di surga dengan cara kita ya mungkin tiap pagi kita nyembah, tiap kita memberi kesempatan yang baik untuk menyembah Tuhan, itu udah membuat kita diberi semangat yang baru. Saya masih muda juga, Pak. Baru umur 64 tahun saya. Oh. Semangatnya luar biasa. Luar biasa. Terima kasih. Ya, sudah ya Pak Ed. Ya. Sudah. Ya, sudah juga karena waktu nih sudah 6.28 karena ini hari biasa di mana kita sudah mulai harus melakukan aktivitas kehidupan kita di luar Zoom ini. Dan diingatkan ya Pak Johan ya. Yang penting jangan biarkan iblis mengkudeta kehidupan kita dari rencana Tuhan. Itu yang paling penting. Amin. Nah, amin. Terima kasih. Ya. Dan besok hari Sabtu kita ada seminar seperti biasa. Besok Sabtu waktunya lebih panjang, bisa sampai jam 8 pagi. Kalau pembicaranya berkenan bisa sampai jam 11 siang. Asal sabar. Pembicaranya spesial. Nah, untuk besok pembicaranya sepasang nih. Pak Johannes dan Ibu Maggie. Yang satu ganteng, yang satu cantik. Mantap. Dua-duanya pinter, gitu kan? Nah, dan temanya, ini yang temanya yang menarik. Marah dan amarah. Apa dampak dalam kehidupanmu? Penting nih buat anak Tuhan, supaya kita bisa mengekang. Dan apakah anak Tuhan itu boleh marah apa enggak nih? Soalnya banyak yang bilang anak Tuhan nggak boleh marah. Gitu. Nah, besok akan dikupas dengan lebih detail lagi oleh Ibu dosen yang cantik, Bu, dan Pak Johannes. Dan pagi ini kita akan tutup persekutuan pagi kita. Boleh minta Bu Eri yang berdoa untuk doa penutup dan doa Bapak kami. Dan nanti Pak Eko yang pimpin dalam doa berkat. Demikian, silakan Bu. Amin. Puji Tuhan, seberapa kita yang diberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Kasih jempol, kasih katalog, emoticon apapun. Wow, dahsyat, keren. Thank you, Pastor Eko Priyono, luar biasa. Saudara, doakan kita ada satu rencana program untuk onsite seminar bersama dengan Pak Eko Priyono yang punya karunia yang Tuhan kasih luar biasa. Dan Pak Eko ini akan mengimpartasikan itu kepada kita-kita yang rindu untuk boleh bisa mendengar suara Tuhan, ya, terutama ini temanya suara kenabian. Nah, ini satu spiritual gift yang tentunya perlu dirindukan dan perlu diseriuskan di hadapan Tuhan. Nanti kita akan bertemu dengan beliau dan nanti akan diumumkan oleh Ibu Pastor Maggie sebagai divisi pendidikan dari Yayasan MJCNP. Tanggal berapa, jam berapa, dan bagaimana pengadaannya. Ya Ibu Maggie ya, puji Tuhan. Thank you Pak Eko sudah bersedia melayani kita pada pagi hari ini.
dan juga bersedia untuk memberikan kita ilmu yang dahsyat di onsite, puji Tuhan. Mari saudara, kita satukan hati kita untuk kita sama-sama masuk di dalam kesatuan hati dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau pada pagi hari ini Engkau memberikan kami satu pencerahan daripada kuasa Roh Kudus-Mu melalui firman yang disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pastor Eko Priyono Tuhan, untuk mengingatkan kami di dalam kehidupan sebuah tokoh Alkitab yang perlu diteladani, yaitu seorang Sakius yang begitu merindukan untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Dan tema hari ini mengubah kegagalan, membawa kami untuk lebih sungguh lagi mengenal Engkau lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarkan kami tidak menjadi sombong dengan segala kemewahan atau segala kedudukan, jabatan, pencapaian material kami di dunia ini Tuhan. Kita akan melebihi daripada pengenalan akan Engkau. Dan ketiga Tuhan, kami boleh mendapatkan satu perjumpaan pribadi tanpa perlu diintimidasi oleh manusia manapun Bapak. Dan kami tahu bahwa perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan kepemilikan kepribadian dengan Tuhan dalam hidup kami merupakan warisan yang tidak dapat diambil oleh siapapun, dan itu merupakan warisan yang kekal. Remakan firman Tuhan ini tuliskan di loh hati kami Bapak, setiap partisipan yang boleh hadir. Urapi hamba-Mu Bapak Eko Priyono Tuhan di dalam semua pelayanannya Tuhan. Biarkan mukjizat, tanda-tanda ajaib terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, karunia-karunia spiritual gift yang Engkau berikan kepada hamba-Mu ini, Engkau akan membekali dan menambahi lagi Tuhan, sehingga hamba-Mu ini menjadi berkat dimanapun hamba-Mu boleh berada Bapak. Berkati rumah tangga keluarga hamba-Mu Tuhan, dan juga berkati seluruh apapun pekerjaan sekuler dan kegiatan apapun Tuhan. Engkau urapi dan buat berhasil segala sesuatu yang diperbuatnya. Terima kasih Bapak yang baik, seluruh partisipan pada hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau mengirimkan 68 partisipan pada hari ini Tuhan, untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Berkati dengan berkat rohani, jasmani, materi, segala kebutuhan kami Kau cukupkan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu Bapak. Biarkan kebenaran firman Tuhan itu terus menguduskan hati kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa seluruh pengerja yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini Bapak. Kami mau Tuhan hari ini kami penuh dengan kuasa Roh Kudus-Mu, penuh dengan kerinduan akan firman Tuhan, melewati hari ke hari, khususnya hari ini kami boleh berada di dalam kerajaan Allah, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami mau berdoa Tuhan urapi kami untuk boleh berdoa bersama-sama sehati doa yang Engkau ajarkan kepada kami Tuhan, doa Bapa kami, dan urapi hamba-Mu Pastor Eko Priyono untuk boleh menyampaikan doa berkat. Mari saudara, buka suara kita sama-sama, buka hati kita. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diberkatilah engkau dengan berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, persekutuannya di dalam Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Tuhan datang kali kedua. Dalam nama Yesus kami terima berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Haleluya. Percaya katakan amin. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah melayani pada pagi hari ini. Bu Lina, saya tercatat 68 ada lebih ya Bu Lina? Di saya kok baru nemu 67 ya malah. Saya baru nemu 67 tuh. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Weni. Pak Eri, terima kasih Pak Weni. Terima kasih Pak Dwi, Pak PKL, Pak Eko, Pak Eri, dan kita Bapak semua
Selamat Ngobrol pagi. saya dan Maggie. Sampai ketemu besok Maju. dengan materi yang Kasih. luar biasa. Tuhan Yesus Pak memberkati. Joni hati-hati di jalan, Pak Joni. Ya, terima kasih sekali lagi buat 68 partisipan pagi ini yang Tuhan kirimkan, sangat luar biasa. Terima kasih karena pelayanan itu adalah sebuah kehormatan, bukan sebuah pengorbanan. Kita percaya bagi anak Tuhan, kita selalu memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Amin. Betul. Amin. Berhenti menghakimi dan jadi berkat. Amin, amin. Kita ketemu lagi besok dengan seminar dengan link dan jam sama dibawakan oleh Haleluya. Stur Johannes dari Surabaya dan Bu Stur Dosan Maggie Sumakul. Tuhan Yesus. Live-nya. Oke, matur nuwun. Shalom, Pak Reni. Udah mau Desember nih. Udah mau Desember kata Pak Eri. Ayo dong. Siapin Natal di Cari Bar. Iya. Ya, boleh. Kapan ini Udah mau Desember, udah masuk September nih. Yuk. Nah, Siapkan. Kita berpanitia. Iya. Boleh Pak Eri. Ya. Ayo, kita atur Pak Heri ya. Ya, kapan? Siap. Oke. Desember minggu ketiga kali ya. Kangen nih ya kan, udah lama nggak onsite, ketemu bareng-bareng. Ya. Ya, shalom, shalom. Kita bareng ya, Pak Eri. Pak Shalom, Heri, pelayanan Pak Joni, penjara thank you. gereja kapan Pak Heri, seperti yang Pak Pak Heri Joni Sirait, thank you. tanamkan kita waktu ke Jogja. Jadi nggak Kenapa? untuk pelayanan penjara bersama gereja Pak Heri? Oh iya, waktu itu udah diomongin, cuman belum di meetingin lagi. Boleh. Jadi diatur Pak Heri. Siap. Siap. Ya, God bless. Oke. Oke, God bless. Sampai ketemu lagi teman-teman ya. Yang satu tinggal aja nggak apa-apa, Wo. God bless. Oke. God bless. Kita ikut. Shalom, Alehim. Alehim, shalom. Terus berkati. PKL, shalom. Izin ya, mundur. Shalom. Jangan aja nggak apa-apa.